Honda bukan tanpa sejarah gemilang, tapi beberapa tahun terakhir kelas Moto3 jadi seperti tamparan keras. Motor rival tampil konsisten, lebih stabil di tikungan, dan lebih galak di trek lurus. Sementara itu, NSF 250RW beberapa kali dikritik sebagai kurang bertenaga dan terlalu lembut untuk kecepatan era sekarang. Komentar ini bukan omong kosong, itu datang dari analis pedok yang melihat sendiri gap performa dalam telemetri. Honda jelas tidak bisa tinggal diam, apalagi saat pembalap muda Asia diproyeksikan naik kelas dalam jumlah lebih besar. Situasi ini membuat manajemen teknis di Jepang dan Eropa berkumpul mencari jawaban cepat. Salah satu bocoran mengatakan Honda merasa mereka butuh riset total, bukan update kecil. Dan dari situlah perburuan performa dimulai. Untuk menjagai masa depan, mereka sadar motor harus kembali ganas. Mereka butuh karakter liar yang bisa bikin lawan berhenti meremehkan. Dan pada titik itulah proyek NSF 250RW versi agresif mulai lahir dalam senyap. Ketika rumor pertama muncul, banyak yang mengira itu hanya update standar, sedikit penyesuaian mapping, revisi camshaft, atau bobot komponen yang diringankan. Tapi kemudian, sumber internal mulai memberi tanda, ini jauh lebih besar. Honda diam-diam memindahkan sebagian teknisi dari divisi Asia Talent ke ruang pengembangan khusus yang berfokus pada Moto3 2026. Informasinya sangat terbatas, tetapi pola pergerakannya jelas. Ini bukan update rutin. Beberapa teknisi Eropa terlihat bolak-balik antara Jepang dan workshop di Spanyol, lokasi yang biasa dipakai untuk tes privat. Yang menarik, seorang mekanik menyebut bahwa Honda mencoba membangun mesin yang lebih liar di RPM menengah, sesuatu yang bertolak belakang dengan karakter lama NSF 250RW yang cenderung halus. Jika benar, maka arah pengembangan ini menunjukkan ambisi, bukan cuma mengejar tenaga puncak, tapi membuat motor lebih responsif keluar tikungan, zona yang selama ini jadi kelemahan Honda. Dan semua itu dilakukan tanpa publikasi apapun. Sunyi, tapi intens. Motor lama banyak dipuji karena stabil, tetapi kurang memukul ketika throttle dibuka cepat. Nah, versi baru tampaknya bertujuan untuk menghapus reputasi itu sepenuhnya. Karakter mesin yang lebih agresif berarti Honda menginginkan ledakan tenaga instan, power delivery yang meledak tapi tetap bisa dikontrol pembalap yang tepat. Dan di Moto3, agresivitas itu penting. Siapa yang bisa keluar tikungan 0,1 detik lebih cepat biasanya bisa menang 10 meter di trek lurus. Rumor mengatakan Honda sedang bereksperimen pada rasio internal dan peningkatan efisiensi ruang bakar, sesuatu yang tidak biasa mereka ubah besar-besaran dalam satu paket. Tapi fase pengembangan ini punya risiko. Makin agresif, makin sulit ditunggangi pembalap yang belum matang. Namun, Honda tampaknya punya satu profil pembalap yang cocok, dan disinilah nama Veda mulai diperhitungkan dalam diskusi teknis. Mesin yang beringas butuh pembalap yang tidak takut menekan limit. Karakter itu melekat kuat pada Veda. Ketika Honda menilai Veda dengan teliti, satu kesimpulan muncul. Gaya balapnya cocok dengan paket agresif. Veda dikenal berani menekan rem lebih dalam, cepat mengubah arah motor, dan punya keberanian membuka gas lebih cepat dari banyak rider lain seusianya. Beberapa analis balap menggambarkannya sebagai rider yang suka motor liar, bukan motor jinak. Ini membuat Honda semakin yakin bahwa mereka membutuhkan platform yang mampu mengikuti ritme Veda, bukan sebaliknya. Tidak sedikit suara di pedok yang bilang Honda ingin memaksimalkan investasi Asia mereka dan Veda menjadi poster boy yang paling menonjol. Karena itulah, proyek mesin agresif ini bukan sekedar upgrade teknis, tapi juga strategi jangka panjang memaksimalkan potensi rider. Veda masuk Moto3 2026 bukan hanya sebagai rookie, tapi sebagai bagian dari rencana besar Honda untuk menunjukkan bahwa talenta Asia bisa bersinar, asal diberi paket yang tepat. Inilah momen ketika dua jalur karir, Veda dan evolusi NSF 250RW resmi bertemu. Sementara Honda sibuk memperbaiki diri, dua rival besar justru semakin percaya diri. KTM dan GasGas dikenal sebagai raja tikungan, dengan paket yang stabil dan bertenaga.
Banyak pembalap muda yang bahkan lebih memilih KTM karena motor mereka dianggap plug and play, langsung kompetitif. Tekanan ini makin besar karena Honda melihat semakin sedikit pembalap yang mau bertahan dengan paket lama. Untuk 2026, Honda tidak mau lagi berada di belakang. Mereka butuh motor yang mampu membungkam keraguan itu. Dan itu berarti mesin harus berani, sasis harus lincah, serta aerodinamika perlu melewati perombakan serius. Honda tahu, jika mereka gagal memberikan paket kompetitif untuk 2026, talenta seperti Veda bisa saja tergoda oleh tawaran pabrikan lain. Itulah alasan kenapa proyek agresif ini bukan cuma soal performa, ini soal eksistensi Honda di kelas Moto3. Tekanan dari pesaing membuat mereka tak punya pilihan, harus lebih cepat, lebih ganas, dan lebih modern. Mesin yang lebih agresif berarti seluruh struktur persiapan berubah. Tim mekanik Asia Talent Team dan Honda Tim Asia tidak bisa lagi menggunakan pendekatan lama. Mereka mulai mengembangkan data baru, membuat setup suspensi yang lebih kaku di bagian depan, dan menyiapkan geometri motor yang memungkinkan pengereman ekstrim gaya khas Veda. Pengujian awal di Asia dan Eropa memperlihatkan bahwa motor baru ini menuntut fisik lebih kuat dan konsentrasi lebih tinggi. Dalam beberapa sesi, pembalap uji mengakui tenaga motor terasa lebih meledak saat keluar tikungan. Jika benar, maka strategi balap Veda akan berubah total pada 2026. Ia tidak hanya perlu cepat, tapi juga presisi dalam mengatur bukaan gas. Kabar lain mengatakan, Honda mulai menyesuaikan perangkat elektronik kecil untuk menghaluskan bagian tertentu agar motor tidak terlalu liar bagi pemula. Ini adalah tanda bahwa mereka serius ingin membuat motor ini bekerja bukan hanya di atas kertas, tapi di atas trek penuh tekanan. Setiap proyek agresif memiliki sisi gelap. Risiko terbesar Honda bukan kegagalan mesin, tapi tingkat kesulitannya untuk dikendalikan. Motor Moto3 terkenal sensitif, dan ketika power meningkat terlalu cepat, rookie bisa kehilangan kontrol. Honda tidak ingin membuat motor yang cepat tapi tidak ramah pemula. Mereka ingin paket yang cocok untuk pembalap dengan mental berani, tetapi tetap aman untuk dikembangkan. Karena itu, beberapa teknisi menduga Honda akan menyeimbangkan agresivitas dengan stabilitas sasis baru. Mereka tak mau mengulang kesalahan masa lalu ketika mesin terlalu kaku dan sulit dipahami pembalap junior. Semua perubahan ini membawa konsekuensi besar. Veda harus beradaptasi dengan gaya baru, tim butuh data lebih banyak, dan Honda harus menekan risiko kesalahan besar yang bisa merusak kepercayaan diri rider muda. Jika salah langkah, semua rencana bisa berantakan. Namun inilah yang membuat proyek ini menegangkan, high risk, high reward. Veda bisa menjadi pembalap Asia termuda yang tampil kompetitif sejak debut. Motor agresif yang cocok dengan gaya balapnya bisa mengubah reputasinya dari rookie menjanjikan menjadi ancaman podium. Honda sendiri diyakini ingin menjadikannya simbol kebangkitan mereka di Moto3. Tapi tentu saja, tekanan itu punya dua sisi. Jika adaptasinya tidak mulus, ia bisa terlihat kesulitan dan publik bisa cepat menghakimi. Namun karakter Veda yang tangguh membuat banyak analis yakin bahwa ia mampu menghadapi tantangan besar. Honda juga memberi sinyal bahwa mereka siap memberikan dukungan penuh, coaching, data, dan pelatihan fisik intensif. Dengan kombinasi ini, 2026 bisa menjadi tahun paling krusial dalam perjalanan Veda. Ia bukan hanya mewakili Indonesia, ia membawa taruhan besar Honda di pundaknya. Bagian paling menarik dari proyek ini justru berada di baling pintu tertutup. Rumor mengatakan Honda sedang menguji komponen aero kecil yang mirip versi mini dari fairing MotoGP, namun belum ada konfirmasi resmi. Ada juga kabar bahwa mereka mempertimbangkan perubahan minor pada sistem pendingin untuk mengatasi lonjakan suhu akibat peningkatan tenaga. Tapi tentu saja, semua ini masih dalam ranah spekulasi.
Yang pasti, Honda memang terkenal tidak akan mempublikasikan detail teknis sampai mereka benar-benar yakin produk akhirnya stabil. Jika rumor-rumor ini benar, maka NSF 250RW versi 2026 bisa menjadi paket paling berbeda dalam satu dekade terakhir. Dan jika benar ada komponen rahasia yang sedang diuji, itu menandakan Honda ingin membuat kejutan besar saat musim dimulai. Tidak peduli apakah Honda sukses atau gagal, satu hal jelas, proyek agresif ini akan mengguncang struktur balap Asia. Jika NSF 250RW 2026 terbukti kompetitif, minat pembalap muda menuju Honda bisa melonjak. Akademi Honda di Asia akan mendapat reputasi lebih tinggi, sponsor baru mungkin masuk, dan perhatian media bisa bertambah. Namun, jika gagal, efeknya juga besar. Kompetisi antar pabrikan akan semakin ketat dan pembalap Asia mungkin banyak yang beralih ke rival seperti KTM. Masa depan balap Asia sebagian ditentukan oleh kesuksesan proyek ini. Dan itu membuat setiap detail semakin penting. Bagi Veda, ini bukan sekadar debut. Ini adalah panggung besar untuk menunjukkan bahwa talenta Indonesia siap bersaing di level dunia, bahkan dengan motor yang dirancang khusus untuk mendorong batas kemampuan.